Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andara Hairunisa Saulia dengan NIM 2024 090210, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Dan pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan sedikit materi psikologi komunikasi dengan tema pola perilaku dan komunikasi manusia pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Maka dari itu judul yang saya ambil adalah simpang siur informasi kelonggaran pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Ya, untuk selanjutnya adalah latar belakang masalah. Adanya pandemi COVID-19 sejak beberapa tahun terakhir telah berhasil membuat seluruh masyarakat dunia menjadi resah dan juga khawatir. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Pada saat itu penyebaran virus COVID-19 sangat cepat terjadi, salah satunya adalah negara kita yaitu Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan berbagai pencegahan sebagai langkah antisipasi untuk dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, mulai dari mewajibkan masyarakat menggunakan masker berlapis, menjaga imunitas tubuh dan juga kebersihan, menghindari kerumunan, membatasi kontak fisik, memperbanyak asupan air putih, serta mengingatkan agar sebaiknya tidak keluar rumah, dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan yang ada akibat pandemi ini dapat menimbulkan efek yang sangat serius, meskipun kasus pandemi COVID-19 sudah dinyatakan berkurang atau bahkan telah berakhir, diantaranya adalah komunikasi dan juga pola perilaku manusia. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, dalam penulisan makalah ini akan dikaji terkait simpang siur informasi kelonggaran pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang hendak dibahas. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara pola perilaku dan komunikasi manusia dalam perspektif psikologi. Dan yang kedua adalah bagaimana pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif psikologi. Tujuannya itu sendiri berdasarkan rumusan masalah, yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara pola perilaku dan komunikasi manusia dalam perspektif psikologi, serta mengetahui pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif psikologi. Baik, selanjutnya terkait pembahasan, di sini ada 2 poin yang akan dibahas. Ya, untuk poin yang pertama adalah hubungan pola perilaku dan komunikasi manusia dalam perspektif psikologi. Menurut Skinner atau Atmojo 2001, seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan suatu respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku manusia yang pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Selain halnya dengan pola perilaku yang merupakan kelakuan seseorang yang sudah tersusun atau tertata karena proses dan kelakuan tersebut dilakukan berulang-ulang. Dalam hal ini, pola perilaku dapat dipengaruhi karena adanya komunikasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk berafiliasi, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain. Muhammad pada tahun 2001 halaman 5 menyatakan bahwa komunikasi uh, adalah suatu pertukaran pesan secara verbal dan nonverbal dari pengirim ke penerima pesan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. Kemudian ada menurut Effendi pada tahun 2005 halaman 5, pada tahun 2000 halaman 5, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung atau melalui media. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses interaksi antara pemberi pesan atau informasi kepada pendengar dengan bahasa verbal maupun nonverbal yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku ataupun perilaku seseorang dengan melalui indera-inderanya. Dilihat dari sejarah perkembangannya, komunikasi memang dibesarkan oleh para peneliti psikologi seperti Bapak Ilmu Komunikasi itu Wilbur Schramm pada 1980 yang merupakan seorang sarjana psikologi. Kemudian ada Paul Lagerfeld yang merupakan pendiri ilmu komunikasi yang merupakan seorang psikolog yang banyak berkecimpung dengan Sigmund Freud yang biasa kita kenal sebagai Bapak Psikoanalisis. Dan selanjutnya ada Karl Hofland yang definisi komunikasi banyak dihafal mahasiswa komunikasi Indonesia. Dia merupakan psikologi aliran behaviorisme. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pola perilaku dan juga komunikasi manusia berdasarkan dari perspektif psikologi. Yang mana dalam perspektif psikologi, pola perilaku manusia akan terbentuk dan dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang sebagai stimulus untuk dapat merangsang suatu respon yang biasa kita sebut sebagai perilaku. Seperti misalnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan seseorang dan seseorang tersebut memberikan sebuah pesan untuk kita dapat melakukan sesuatu, pesan yang kita terima adalah itu stimulus yang diterima oleh alat indera kita seperti
penglihatan, dan juga pendengaran yang nantinya akan diteruskan ke otak untuk dapat menimbulkan atau memutuskan perilaku yang seperti apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Perilaku yang kita tersebut sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif psikologi, pola perilaku manusia juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor personal yang merupakan faktor dari dalam diri setiap individu, dan juga faktor eksternal yang merupakan faktor yang dipengaruhi oleh di luar dalam diri individu, seperti lingkungan dan juga situasi yang dihadapi individu. Banyak teori dalam ilmu komunikasi dilatar belakangi konsepsi-konsepsi psikologi tentang manusia, seperti teori-teori persuasi, yang sudah lama menggunakan konsepsi psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau yang biasa disebut sebagai homo volens. Kemudian ada teori jarum hipodermik yang menyatakan media massa sangat berpengaruh dan dilandasi konsepsi behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan atau sebagai homo mechanicus. Selanjutnya ada teori pengolahan informasi yang jelas dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif, yang dimana menganggap atau melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya atau yang biasa disebut sebagai homo sapiens. Selanjutnya ada teori-teori komunikasi yang banyak dipengaruhi konsepsi psikologi humanistis yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam menemukan strategi transaksional dengan lingkungannya atau yang biasa disebut dengan homo ludens. Selanjutnya ini adalah bahasan poin kedua, yang dimana akan membahas terkait pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi. Yang dimana pada tahun 2019 muncul sebuah virus yang dengan cepat mewabah ke seluruh dunia. Virus corona ini yang kemudian dikenal dengan nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19 tersebut diberitakan telah merenggut nyawa ribuan orang di Wuhan, China hanya dalam hitungan minggu. Di awal bulan Maret 2020, secara resmi pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama infeksi COVID-19 ini. Beberapa hari berikutnya dinyatakan bahwa kasus bertambah dengan cepat setiap harinya. Virus COVID-19 ini dianggap jauh lebih berbahaya dari virus sebelumnya seperti SARS, karena seringkali mereka yang terinfeksi virus ini tidak terdeteksi, bahkan bisa merusak sampai sistem organ di dalamnya seperti paru-paru dan juga seperti jantung. Informasi tentang penyebaran infeksi dengan cepat ini membuat masyarakat, terutama Indonesia, panik, cemas, dan juga ketakutan. Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan untuk beraktivitas produktif di dalam rumah perlu dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran virus COVID-19, seperti pemberlakuan PSBB atau yang biasa kita sebut sebagai pembatasan sosial berskala besar, yang akibatnya pergerakan manusia menjadi sangat terbatas, kegiatan di semua tempat terbatas, bahkan ada yang tutup, hingga adanya pembatasan kontak fisik, yang dimana kita tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi secara langsung. Namun saat ini Indonesia sedang memasuki era new normal dari pandemi COVID-19, di mana protokol kesehatan harus tetap diterapkan pada setiap kegiatan. New normal itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Walaupun pandemi COVID-19 ini semakin berkurang dan pemerintah mulai menerapkan kondisi new normal, tapi masyarakat masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tetap menjaga jarak, seperti menjaga kebersihan tangan, dan lain sebagainya guna mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 selama beraktivitas. Kondisi ini dikatakan krisis karena pandemi yang mana pemerintah hadir untuk membantu meredakan kekhawatiran masyarakat, tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi secara nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan bekerja sama antar stakeholder yang terkait. Satu hal yang paling penting adalah keterlibatan media sebagai penyebar pesan-pesan komunikasi, terutama dalam hal ini adalah kesehatan. Adanya komunikasi ini dapat meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu, terutama isu kesehatan ya. Peningkatan kesadaran individu ini akan hal tersebut dapat berdampak pada diri sendiri maupun pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian namun tidak semua informasi yang kita dapatkan tuh harus kita terima, karena ada juga informasi yang tidak akurat atau bisa kita sebut sebagai hoax yang justru dapat menimbulkan seperti rasa takut, rasa cemas, dan lain sebagainya, yang sesuatu perilaku yang tidak diharapkan. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk memfilter segala informasi yang ada. Nah, berdasarkan kasus tersebut dapat diterapkan sebuah teori psikologi komunikasi, yaitu teori psikologi kognitif, dan dibentuk oleh konsep psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif atau
makhluk yang bisa mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya, atau yang bisa disebut sebagai Homo sapiens, yaitu manusia berpikir. Teori kognitif ini mengemukakan bahwa manusia selalu berusaha memahami dan berpikir tentang lingkungannya. Jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan indera menurut Descartes. Karena pada masa pasca berakhirnya pandemi COVID ini, banyak pengaruh lingkungan yang harus dapat kita pahami, harus dapat kita cermati, dan kita olah segala stimuli yang kita terima dari pengaruh lingkungan tersebut, agar meminimalisir terjadinya stimuli yang tidak diinginkan, terutama perihal informasi yang kita dapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti contohnya ketika kita mendapat sebuah informasi mengenai sudah berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini, oleh karena itu masyarakat diperbolehkan untuk berkerumunan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Ibaratnya sudah seperti semula. Dengan mendengar kabar ini, pastinya dan tentunya masyarakat itu akan merasa senang, merasa gembira. Namun, bagi individu yang menerapkan teori psikologi kognitif tersebut, tidak langsung menerima informasi tersebut secara mentah, namun informasi tersebut akan diolahnya dengan mencari sumber-sumber resmi atau sumber-sumber yang akurat, entah itu dari website seperti kesehatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagian penutup yang dimana dapat disimpulkan berdasarkan kasus tersebut bahwa di dalam kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal saja, melainkan kita menyampaikan pesan tersebut agar kita bisa menyampaikan tujuan dari pesan yang kita sampaikan. Dan tujuan tersebut dimaksudkan agar bisa mengubah tingkah laku dari komunikan. Adanya komunikasi ini dapat meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu ataupun informasi yang ada yang kita dapatkan terkait pada masa pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ini, agar dapat memunculkan perilaku yang kita harapkan. Salah satu teori psikologi komunikasi, yaitu teori psikologi kognitif inilah yang tepat digunakan dalam kasus tersebut. Sekian sedikit pemaparan terkait materi psikologi komunikasi yang mengambil tema pola perilaku dan komunikasi manusia pasca pandemi COVID-19 yang ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.